Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindu Nuraini, nomor absen 19, kelas 10 MIPA 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur, senyawa, dan campuran. Perlu diketahui terlebih dahulu, materi adalah segala macam benda yang terdapat di sekitar kita. Materi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu dia tunggal dan campuran. Dia tunggal adalah materi yang tidak memiliki susunan dan komposisi yang tetap. Dia tunggal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur dan senyawa. Campuran adalah materi yang tidak memiliki susunan dan komposisi tertentu. Campuran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu homogen dan heterogen. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Saat ini telah ditemukan 110 unsur, yang merupakan unsur logam, non-logam, dan semikonduktor. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur alami, sedangkan sisanya adalah unsur buatan manusia. Sifat-sifat unsur logam. Pertama, sifat-sifat dapat menghantarkan listrik dengan baik atau konduktor. Kedua, warna mengkilat, khas logam. Ketiga, tekstur keras dan ulet. Keempat, memiliki titik-titik dan titik leleh yang tinggi. Contohnya, Li sama dengan litium, Be sama dengan berilium, Na sama dengan natrium, Mg sama dengan magnesium, dan K sama dengan kalium. Sifat selanjutnya adalah unsur non-logam. Pertama, tidak menghantarkan arus listrik atau non-konduktor. Kedua, titik-titik dan titik lelehnya rendah. Contohnya, H sama dengan hidrogen, He sama dengan helium, C sama dengan karbon, N sama dengan nitrogen, dan O sama dengan oksigen. Sifat unsur berikutnya adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah unsur non-logam yang mempunyai sifat-sifat kelogaman secara terbatas. Contohnya adalah B sama dengan boron, Si sama dengan silikon, Ge sama dengan germanium, As sama dengan arsenik, dan Sb sama dengan stibium. Tiap-tiap unsur dilambangkan dengan huruf. Tata nama dan penulisan lambang unsur secara resmi diatur oleh Union of Europe and Applied Chemistry atau IUPAC. Unsur dilambangkan dengan huruf kapital dari huruf pertama nama suatu unsur. Unsur yang memiliki huruf pertama sama dilambangkan dengan huruf kapital untuk huruf pertama dan huruf kedua yang ditulis dengan huruf kecil. Tabel lambang unsur menurut aturan Berzelius sebagai berikut: ada hidrogen, medium, raksa, karbon, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Air dan garam dapur merupakan salah satu contoh senyawa. Air dan garam dapur dikatakan senyawa karena tersusun atas dua unsur atau lebih. Air tersusun atas dua jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa tertentu dan tetap. Garam dapur juga tersusun atas dua jenis unsur, yaitu natrium dan klorin dengan perbandingan massa tertentu dan tetap. Contoh lainnya nitrogen dan hidrogen bergabung membentuk amoniak. Pengelompokan senyawa. Senyawa dikelompokkan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom utamanya karbon, sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon. Berikut contoh tata nama senyawa beserta rumus senyawa dan nama senyawanya. Campuran. Apa itu campuran? Suatu campuran dapat merupakan gabungan unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa atau senyawa dengan senyawa. Misalnya stainless steel atau baja tahan karat terbuat dari campuran besi, krom, dan nikel.
komposisi unsur-unsur penyusun suatu campuran tidak tertentu, sehingga rumus kimia suatu campuran tidak dapat ditentukan. Pemisahan campuran dapat dilakukan secara fisika. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Pertama, homogen. Homogen adalah campuran yang memiliki sifat sama pada setiap bagian campuran tersebut. Contohnya, larutan gula dan hujan. Amati dengan saksama segelas air sirup. Bila air sirup tersebut jernih dan bercampur merata, dapat digolongkan sebagai campuran homogen. Campuran homogen ini biasa disebut dengan larutan. Pada larutan, tiap-tiap bagian mempunyai susunan yang sama. Jadi di dalam larutan sirup tersebut terdapat dua penyusun larutan, yakni air dan gula. Air disebut pelarut, sedangkan gula disebut zat terlarut. Contoh campuran homogen lainnya adalah minuman ringan atau soft drink dan larutan pembersih lantai. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang memiliki sifat tidak sama pada setiap bagian campuran. Contohnya air dan minyak, kemudian pasir dan semen. Amati segelas air yang dicampur dengan pasir. Apabila zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak merata dan campuran ini tiap bagian tidak sama susunannya, maka disebut campuran heterogen. Contoh campuran heterogen yang lain adalah air kopi atau bentuk cair dan campuran tepung dengan air atau bentuk padat. Susunannya dalam suatu campuran sering dinyatakan dengan kadar dari zat-zat pembentuk campuran itu. Kadar suatu zat dalam campuran dapat dinyatakan sebagai jumlah zat dalam campuran dibandingkan jumlah seluruh campuran. Jumlah zat dapat dinyatakan dalam massa, gram, kilogram, atau volume mililiter, liter. Heterogen dibagi menjadi dua, koloid dan suspensi. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi atau yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi atau pemecah, di mana di antara campuran homogen dan heterogen terdapat sistem pencampuran yaitu koloid atau bisa disebut juga bentuk phase.